pemerintah atau institusi atau sarana publik. Jadi intinya kalau konsumen organisasi itu ya mewakili suatu organisasi. Jadi kalau yang konsumen bisnis ini lebih detailnya itu ada bedanya sama konsumen akhir. Jadi tadi kalau konsumen bisnis itu istilahnya kalau di manajemen itu B2B, tapi kalau yang untuk konsumen akhir itu B2C. Paham sampai sini, ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, perbedaannya itu ini, ada perbedaan berdasarkan jumlah pembeli, kuantitas pembeli, hubungan antara konsumen dan penjual, jarak geografis, jenis permintaan, dan seterusnya. Itu perbedaan lebih mendetail itu bisa dilihat di halaman yang B2C itu ya tinggal perusahaan penghasil apa. Misalnya tadi penghasil kopi, dia menjualnya langsung tuh ke konsumen akhir, Mas. Jadi bisnis to consumer atau customer atau konsumer ya, B2C. Pokoknya langsung ke konsumen akhir kalau B2C itu. Tapi kalau B2B itu dari bisnis ke bisnis, biasanya belum jadi barang akhir yang dijual ke konsumen. Jadi kayak misalnya si Apple itu kan memproduksi elektronik kan, kayak misalnya smartphone-nya itu kan iPhone. Nah, iPhone itu kan ada komponen-komponennya. Nah, misalnya komponennya itu kan nggak mungkin dia memproduksi semua sendiri. Kayak ada apa sih perusahaan di sini yang suppliernya buat iPhone tuh apa namanya, yang perusahaan Taiwan itu lupa saya. Honga ya, saya kok lupa namanya. Nah itu kan dia bukan HTC, kan dia perusahaan handphonenya sendiri, maksudnya yang bikin komponennya iPhone. Nah kan di handphone itu kan banyak macam-macamnya, atau kayak ada microchipnya atau apanya, kan macam-macam, ada yang bikin layarnya atau apa. Nah itu ketika belum dibikin jadi handphone itu B2B, jadi komponen-komponennya itu misalnya dijual ke Apple. Nah nanti kalau Apple sudah ngerangkai sudah jadi, baru dijual ke konsumen akhir, itu B2C. Jadi sudah dalam bentuk iPhone, itu berarti B2C kan, karena akan digunakan oleh konsumen akhir. Tapi ketika masih komponen-komponen tadi mau dijual ke Apple, itu B2B, belum ke konsumen akhir. Nah biasanya kalau B2B itu jumlahnya dalam jumlah banyak. Tapi kan kalau B2C itu kan dalam jumlah sedikit. Kalian kan satu orang beli satu iPhone, nggak mungkin beli kayak 100 iPhone langsung, kan nggak mungkin, kecuali dia mau jual lagi kayak gitu. Paham nggak? Nah ya, Foxconn, ya Allah, lupa aku. Ya Foxconn. Yang mau ditanyakan enggak? Jadi itu untuk perbedaan yang lebih detail bisa dilihat di halaman 1.7. Ya. Ini materi perilaku konsumen ini banyak banget. Jadi kayak lebih mendetailnya tolong dibaca sendiri ya. Soalnya kalau saya mau bahas satu-satu sampai detail semua, nggak bakalan selesai kalau cuma buat 8 kali pertemuan. Pokoknya ini poin-poinnya sudah saya tulis di PPT, tapi penjelasan lebih detailnya silakan dibaca sendiri. Oke, ini perbedaannya ini bisa dalam jumlah pembeli tadi, kalau konsumen individu kan sedikit, tapi kalau konsumen bisnis biasanya dalam jumlah banyak sekalian. Kan nggak mungkin kalau misalnya tadi si Apple mau beli komponennya buat iPhone dari Foxconn cuma beli 1 biji. Terus kapan jadinya? Nggak dijual ke konsumen akhir. Oke? Saya lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk modul 1, kegiatan belajar 1 sudah selesai. Mbak sini ada mau ditanyakan?
Belum. Sekarang masuk ke kegiatan belajar 2 itu perilaku konsumen sebagai sebuah studi. Nah, ini sejarah perkembangan studi perilaku konsumen. Jadi dari dulu itu sudah ada studi perilaku konsumen, itu maksudnya juga akademisi itu juga meneliti tentang konsumen. Jadi ini perilaku konsumen berasal dari konsep pemasaran yang berasumsi bahwa perusahaan harus mampu mengetahui dan memuaskan keinginan dan kebutuhan dari pasar sasaran dan mampu menawarkan dengan lebih baik dari pesaing. Jadinya kan intinya seperti itu. Kalau mbak sama mas punya perusahaan, kan harus tahu pasar itu sukanya apa, ya toh. Pasar sukanya apa, kebutuhannya mereka apa yang kira-kira sesuai yang bisa ditawarkan yang nantinya mau atau bisa dibeli sama pasar, sama konsumen. Nah, kan jangan sampai mbak-mbak sama mas-mas punya perusahaan menjual sesuatu tapi nggak ada yang beli lah, ya percuma, rugi ya kan, rugi sudah memproduksi, udah ngeluarin biaya produksi tapi nggak ada yang beli. Nah, buat apa? Nah, perusahaan kan pasti harus tahu apa yang diinginkan konsumen. Jadi trennya sekarang lagi tren apa. Nah, kayak misalnya contohnya kayak gini. Nokia dulu dia kan yang apa produsen handphone nomor 1 kan. Semua orang pasti pakai Nokia. Ya enggak. Tapi kenapa kok sekarang Nokia hilang? Maksudnya sampai dia diakuisisi sama Microsoft, sampai orang-orang hampir nggak ada yang pakai Nokia. Kira-kira kenapa? Dulu kan hampir semua orang pasti pakainya kalau handphone itu Nokia. Tapi sekarang ada nggak yang pakai Nokia? Nah, ya, karena mereka telat tahu kebutuhan masyarakat atau konsumen saat ini. Jadi mereka nggak apa ya, bagian research and developmentnya telat untuk bikin smartphone, untuk pakai Android, pokoknya bikin smartphone itu telat dia, makanya sampai hilang. Makanya kalau untuk perusahaan apalagi teknologi ya yang perubahannya sangat cepat, teknologi itu kan paling 6 bulan berapa itu muncul produk baru. Nah, itu mereka harus cepat untuk tahu kebutuhannya konsumen saat ini itu apa. Jadi jangan sampai telat, begitu telat sebentar aja wis hilang kayak Nokia itu. Karena dia telat, nggak istilahnya kan nggak mau berkembang sama ide yang baru, nggak mengikuti tren saat ini. Ya, inovasi ya, wow. Nggak mau berinovasi jadinya telat, kalah sama Samsung sama Apple sekarang. Hilang malah dia sampai bangkrut, sampai diakuisisi Microsoft ya kan. Pokoknya kalau nanti misalnya mbak-mbak sama mas-mas bikin perusahaan di bidang teknologi, itu harus cepet banget inovasinya, nggak boleh telat. Karena kan orang sekarang semua apa-apa sudah serba teknologi. Jadi kayak misalnya contohnya aja, misalnya perusahaan apa, ya baju. Sekarang kalau dijual online mungkin lebih cepat. Maksudnya lebih banyak orang yang nyari. Apalagi kalau di Taiwan ya, Taiwan kan banyak banget perusahaan online. Tapi mungkin kalau di Indo dibandingin Taiwan, online-nya kurang banyak. Maksudnya kenapa kok kurang banyak di Indo? Karena apa? Karena orang yang jualan online itu masih banyak yang suka nipu. Jadi kepercayaan konsumen sama yang namanya perusahaan online atau orang jual beli online itu masih kurang kurang tinggi dibandingin orang-orang di Taiwan. Kalau di Taiwan mah aman-aman aja, pasti terpercaya ya kan online-nya. Tapi kalau di Indo karena masih banyak yang nipu, jadi orang-orang belum belum semuanya mau belanja